Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama Kepala SMK Islamiyah Kota Tegal, Bapak Zainal Mutakin SE. Sehat Pak Zainal? Alhamdulillah, Pak. Ya, pada kesempatan ini kami izin belajar sekaligus dalam penanganan berbagai kasus dilematis mungkin yang sudah Pak Zainal alami selama memimpin di SMK seperti apa, kemudian tips, trik, dan cara strateginya untuk menangani kasus-kasus yang mungkin sifatnya dilema etika maupun bujukan moral. Dilema etika mungkin yang bersifat dihadapkan kita pada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar dan kita harus memilih salah satu atau mengambil keputusan. Cuma kalau yang sifatnya bujukan moral lebih kepada ketidakenakan dengan komunitas tapi harus melanggar legal formal aturan ataupun kita tetap menegakkan aturan yang sudah ada ataupun norma-norma yang sudah berlaku, mungkin seperti itu Pak Zainal. Iya. Atur nuwun Pak Ranto. Ini sifatnya penelitian Pak. Iya. Saya diteliti Pak Ranto ini. Iya. Mau Pak Zainal. Jadi kita istilahnya belajar tentang strategi karena ini kaitannya dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin kepala sekolah. Mungkin ilmunya bisa berbagi buat saya ataupun nanti dengan orang banyak. Oke. Matur nuwun ini sudah dijadikan objek penelitian, tapi ya bukan sesuatu yang spesial bagi saya lah. Kayaknya semua pengalaman terkait dengan dilema etika tadi Pak. Ya. Dilema etika sama satunya Bujukan moral. Bujukan moral. Dengan kata-kata itu saya bisa menggambarkan etika berarti ya yang terkait dengan etis dan tidak etis. Terus dilema ya berarti kita ada kebingungan di situ. Bujukan moral, bujukan apa? Bujukan moral. Bujukan moral ya berarti kayak kira-kira gambarannya bujukan untuk menyimpang dari sesuatu yang sudah digariskan. Betul. Kayaknya semua orang juga sudah mendapatkan itu dengan porsi masing-masing. Kebetulan ada porsi jabatan kepala sekolah. Persoalannya berbeda dengan ketika dia sebagai guru atau ketika sebagai rakyat biasa. Tapi dua hal itu mesti didapati Pak. Iya. Mas Zainal mungkin bisa bercerita yang kasus seperti itu mungkin. Ya banyak ya Pak. Biasanya hanya diawali dengan bukan guyonan Pak. Diawali dengan ketidaktertiban. Pertama secara penganggaran mesti diawali dengan ketidaktertiban awal dari perencanaan, misalkan dalam kegiatan ya Pak. Dalam kegiatan kemudian kita sudah merancang anggaran sekian. Ternyata ada efisiensi ataupun apa ya Pak? Pokoknya ada kelebihan dana. Yeah. Beberapa teman ya mungkin termasuk kami juga berpikiran ya kan sudah dianggarkan ngapain juga dikembalikan ke sekolah. Ya kadang itu paling diawali dengan ketidaktertiban karena sudah ngerancang sendiri tapi awal rancangannya sudah salah karena mikir termasuk biaya untuk kayak gitu kan dimasukkan situ. Jadi memang perencanaan dari awalnya itu sengaja untuk peran kepala sekolah harus jeli harus memperhatikan anak buah terkait dengan kemungkinan-kemungkinannya seperti itu. Terus harus diberikan pengertian kepada teman-teman atau guru dan sebagainya. Insya Allah kalau diawali dengan perencanaan yang bagus, kemudian dikawal ya tidak dipertanyakan anak sama teman-teman karena sudah tahu pos-posnya seperti itu dan mereka sudah tahu. Biasanya diawali dari bujukan moral itu diawali dari ketidaktertiban. Paling itu Pak. Ya. Mungkin yang sudah kasus-kasus yang sudah Pak Zainal temui untuk yang kasus dilematika mungkin bisa diceritakan Pak Zainal apa saja? Ya misalkan dilema etika tadi ketika kita menghadapi mungkin ya terkait dengan beberapa hal kasus mungkin di pembelajaran guru dengan siswa. Nah ketika guru salah menangani siswa dalam artian mungkin terbawa emosi, siswa melibatkan orang tua mendudukan perkara yang sebetulnya masih dalam tataran wajar ketika guru emosi karena menghadapi siswa yang
kondisinya luar biasa. Iya. Misalkan dengan bahasa verbal yang menyakitkan, dengan awan kemudian guru tersulut emosi. Nah, ketika sudah terjadi di puncak, orang tua menuntut guru karena berperilaku di luar kendali karena emosi, misalkan kan, perkataan yang pedas atau di luar keharusan sebagai guru, atau dengan tindakan misalkan dengan pemukulan dan lain sebagainya. Orang tua menuntut, sementara guru dengan pembelaannya, ini anak sudah kondisinya luar biasa Pak, memicu kami di depan kelas, mungkin memicu perseteruan sehingga kami kelepasan. Itu kan sebuah dilema bagi kami. Satu sisi guru adalah binaan kami yang harus mendapatkan advokasi. Satu sisi siswa memang menuntut sesuatu yang perlakuan yang harusnya standar oleh seorang guru. Itu kira-kira dilema etika yang terjadi di situ. Nah, biasanya saya mengurai itu dengan mendudukkan perkara. Pertama, dimediasi. Tetap kita carikan jalan keluar. Kemudian ketika sudah bisa saling memaafkan, selesai, kita mediasi dengan berbagai macam proses. Misalkan harus melibatkan orang lain, kami libatkan, guru BK kami libatkan dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah puncak terjadi satu pihak ngomong mengalah, tentunya kami akan mengambil keputusan yang lebih maslahat bagi lembaga sekolah dengan memberikan pengertian pada pihak-pihak tertentu. Misalkan guru yang terjadi pemukulannya harus kami beri sanksi karena sudah kelewat batas. Si anak juga tetap kami berikan pengertian untuk namanya juga ada kontribusi salah di situ. Iya. Kira-kira seperti itu Pak Ranto untuk dilema. Ya, kalau Pak Zainal dalam menjalankan pengambilan keputusan seperti tadi kasus yang guru dengan siswa terjadi, berarti kan memang ada sama-sama dua kepentingan ya Pak. Iya. Jadi antara kepentingan Pak Zainal dengan guru dan kepentingan Pak Zainal dengan orang tuanya. Jadi hal-hal yang mungkin menjadi bahan pertimbangan ketika Pak Zainal memikirkan kepentingan guru, mungkin kepentingan siswa itu apa saja? Yang jelas kepentingan yang paling utama kami dan kepentingan lembaga. Iya. Dalam lembaga sekolah mesti ada gurunya dan pasti ada siswanya dengan pembobotan yang sama lah Pak. Iya. Kami juga butuh siswa, kami juga butuh guru. Jadi nanti pertimbangannya masuk pada apanya yang harus kami prioritaskan. Tadi prioritas pertama adalah mendamaikan, kemudian mendudukkan permasalahan, guru salahnya di mana, siswa salahnya di mana. Nah, ketika sudah ke arah punishment, kepentingan selaku manajer saya di sekolah ini adalah biar sekolahnya, lembaga mendapatkan resiko yang paling kecil. Ya, yang paling kecil lembaga. Misalkan jangan sampai ini terblow up ke luar sehingga anak melaporkan ke pihak yang lain. Jadi, tetap diutamakan mediasi. Kemudian kalau memang ada punishment, kami tentukan punishment secara berimbang. Jadi nggak ada pihak yang merasa saya lebih berpihak kepada siswa, ada yang merasa saya lebih berpihak ke arah. Dua-duanya lah, karena melakukan kesalahan, kami usahakan berikan pembelajaran di situ. Mudah-mudahan selesai. Ya. Kalau misalnya dari hal situ, apakah ada hal-hal efektif yang bisa membantu Pak Zainal untuk mengambil keputusan yang dalam waktu singkat, dalam waktu cepat? Yang paling efektif ketika kita segera mengetahui duduk persoalannya Pak. Jadi begitu ada laporan, paling efektif kami panggil yang bersangkutan, kami dalami, kemudian kami segera selesaikan. Itu efeknya akan lebih cepat menyelesaikan. Tapi kalau kita tunda dengan prosedur, nanti tunggu apakah ada reaksi atau chance reaction berikutnya, itu efektivitasnya jadi berkurang, jadi persoalan berlarut-larut terus merambah ke. Kalau ini Pak, mungkin yang Pak Zainal rasakan untuk yang apa istilahnya, tantangan-tantangan ketika mengambil keputusan seperti itu, apa saja sih Pak yang muncul tantangan? Yang muncul tantangannya ketidakpuasan Pak. Oh, Jelas tiap pihak merasa tidak diberikan keadilan.
Misalkan dari kasus tadi guru merasa, loh, harga dari saya diinjak-injak di depan kelas. Dari pihak orang tua merasa, loh, saya nitipin anak kok malah dipukul. Pastinya dapat advokasi, dapat pembelajaran kok malah dipukul atau dapat omongan yang jelek. Misalkan bahasa verbal yang sering terjadi, mungkin Pak Suranto juga pernah mengalami. Anak dengan bahasa verbal yang kurang mengenakan sehingga guru sampai ngomong, wah anak kok kayak gitu, kayak setan misalnya, hanya bahasa verbal seperti itu. Ini sebetulnya sudah tidak boleh dilakukan oleh guru-guru seperti itu. Lah anaknya pintar menjawab. Loh, kalau muridnya setan, gurunya iblis berarti itu. Nah ini memicu pertengkaran. Kadang yang saya sampaikan ke guru ya, makanya Bapak Ibu nggak boleh marah langsung dipucuk nilai 9 marahnya, jangan. Marah itu ya pelan-pelan, 6 dulu, naik skor lagi kan seperti itu. Jangan langsung habiskan amunisi Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini Pak Zainal, misalnya Pak Zainal tadi di hadapan kasus pada siswa dan guru, untuk penyelesaiannya itu langsung di tempat atau mungkin membuat jadwal, oh ya hari ini saya harus manggil orang tua dan sebagainya, ataukah bisa diselesaikan dalam waktu itu juga, atau adakah cara prosedural yang harus dilalui bertahap seperti itu? Iya. Karena saya selalu berpikir biar persoalan itu tidak berekses panjang dan berdampak luas, saya selalu memberikan perhatian khusus untuk masalah-masalah ini. Jadi sooner better bagi kami. Kami selesaikan dengan rally yang tidak membutuhkan birokrasi yang terlalu lama. Akan kami dudukkan pertama guru, kemudian siswa, mulai terjadi diskusi di situ. Kalau belum selesai ya kita mulai panggil orang tua. Atau kalau memang sudah terlanjur terjadi pengaduan anak kepada orang tua, ya secepatnya kami urus. Tidak dengan skala penundaan harus prosedural, tidak. Karena pertimbangan kami sebelum persoalan meluas, kami harus segera menutup apinya biar nggak terjadi. Oke, ini yang selanjutnya, kalau ketika Pak Zainal menyelesaikan permasalahan seperti itu, adakah mungkin orang atau rekan atau mungkin anggota yang lain, guru yang lain yang dilibatkan untuk mengambil penanganan kasus-kasus tersebut? Terus perannya seperti apa itu? Pasti Pak, pasti. Karena stakeholder di sini kan bukan hanya kepala sekolah. Satu, yang melibatkan siswa kami harus melibatkan minimal PK dan kesiswaan serta guru. Dalam kasus ini pertama kami jadikan sebagai saksi terkait keadaan tersebut. Yang kedua, kami libatkan sebagai mediator. Kemudian saksi yang lain dari pihak anak-anak juga mesti kami akan minta keterangannya. Kira-kira seperti biar berimbang informasi yang masuk ke dalam. Ya. Ketika Pak Zainal mungkin di lain kasus juga mungkin sudah atau menemukan beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi, salah satunya dengan guru dan siswa yang terlibat perseteruan dan lain sebagainya. Dari pengalaman yang sudah dihadapi, sudah bisa diselesaikan, pembelajaran apa mungkin yang bisa diperoleh Pak Zainal selama pengambilan keputusan dari ini? Dan hikmah mungkin bisa dikatakan seperti itu, Pak Zainal bisa mengambil pelajaran apa dari hal ini? Yang pertama, kalau ini kali pertama, ya berarti pengalaman pertama. Kalau terjadi banyak kasus, akan kami jadikan ini sebagai rambu-rambu. Jadi jadikan ini sebagai pegangan di sekolah, baik terhadap guru atau siswa, sehingga kami bisa merancang SOP penanganan siswa. Iya, SOP penanganan siswa oleh guru, kemudian terkait dengan siswa ya, termasuk tatib yang akan melibatkan orang tua, yang akan jadikan kami peraturan sekolah. Terima kasih Pak Zainal, ini banyak hal yang sudah kami rangkum terkait dengan penanganan kasus siswa. Intinya tadi Pak Zainal menunjukkan salah satunya guru mencari akar permasalahannya, kemudian bisa diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya ya Pak. Iya. Menangkapnya seperti hingga tidak berlarut-larut. Kemudian juga melibatkan stakeholder yang berkaitan dari guru BK, kesiswaan dan lain sebagainya.
Terima kasih Pak Zainal, saya kira cukup. Sama-sama Pak Suranto. Waktunya mohon maaf udah mengganggu waktunya ini. Kita akhiri, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama Bapak Ahmad Ulinha, Kepala SMK SMA Tegal. Izin mungkin wawancara ya Pak Ulin, ini kaitannya dengan kami belajar penanganan kasus yang sudah dilakukan di sekolah ataupun permasalahan pengambilan keputusan mau seperti apa, mungkin kami perlu belajar dan perlu mungkin berbagi Pak Ulin seperti apa yang sudah dilakukan. Mungkin sedikit cerita barangkali Pak Ulin bisa yang kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika yang pernah Pak Ulin apa ya istilahnya, ya mungkin banyak tapi yang pernah Pak Ulin mungkin tangani ataupun sudah pernah ada pengambilan keputusan di situ, contohnya apa ya Pak Ulin, mungkin barangkali bisa diceritakan. Oke. Terima kasih. Untuk penanganan kasus dilema etika, yang pertama kami di sini ada tim, yang pastinya ada tim, mulai dari kesiswaan, setelah saya kesiswaan, kemudian BK, kemudian wali kelas. Ya, karena wali kelas juga punya tugas atau punya fungsi untuk melakukan pembinaan. Nah, untuk penanganan kasus-kasus dilema etika itu bisa datang dari wali kelas, atau mungkin di luar wali kelas ada guru, bapak ibu guru, salah satu misalkan dia ada permasalahan etika dengan peserta didik, itu ke wali kelas, ya, disampaikan ke wali kelas, kemudian ke BK, kemudian ke kesiswaan. Manakala penyelesaian masalah itu sudah bisa ditangani oleh wali kelas, maka cukup sampai di situ. Tergantung tingkat tingkat permasalahannya dari wali kelas. Kalau ternyata wali kelas belum bisa atau membutuhkan kerjasama dengan BK, maka akan dikoordinasikan dengan BK untuk penanganan siswa-siswa tersebut. Kalau contoh realnya kasusnya mungkin bisa sedikit diambil contoh apa ya boleh yang sudah pernah Pak Ulin tangani mungkin dengan kesiswaan atau dengan BK? Dengan kesiswaan itu terakhir kemarin ada yang sampai kemudian siswa itu menyatakan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, seperti itu disampaikan. Iya, nggak apa-apa. Jadi alasannya adalah siswa tersebut aktif di organisasi. Ini kebetulan aktif di kepramukaan. Aktif di kepramukaan, kemudian dalam berorganisasi ya tentunya juga pasti ada permasalahan. Nah, si siswa tersebut ini agak kenceng dalam berpendapat. Jadi dalam mengutarakan pendapatnya, dalam mengutarakan ide-idenya atau usul-usulnya, masukannya itu dia terlalu kencang, terlalu kuat. Ya, kritis, terlalu kuat. Sampai pada suatu ketika itu tidak ketemu titik terangnya. Tidak ketemu titik terangnya, dan waktu sudah sangat sore. Waktu itu sudah jam 5 sore, dimana jam 5 sore itu kan siswa sudah harus kembali ke rumah masing-masing. Nah, si siswa tersebut ini kebetulan dijemput Pak, dijemput oleh simbahnya kalau nggak salah, karena memang orang tuanya perantauan semua, ini siswa hidup dengan simbah. Si simbahnya itu jemput ke sini. Nah, ketika dijemput oleh simbahnya ini, si siswa ini malah marah-marah, bentak ke simbahnya, orang tua asuhnya ini, ke simbahnya. Nah, sampai akhirnya permasalahan menjadi bertambah. Jadi si siswa ini sudah kencang dengan teman-temannya, belum selesai permasalahan atau belum ketemu kesimpulannya atau solusinya, sudah harus pulang, dijemput dengan simbahnya, berefek ke simbahnya. Simbahnya kena
dampak dari anak yang kencang Marahannya ini, ya marah ke orang tua simbahnya walinya itu, ya. orang tua, iya orang tua asuhnya atau walinya ini. Nah, akhirnya singkat cerita kemudian pulang, beberapa hari kemudian siswa ini tidak diperbolehkan berangkat ke sekolah oleh orang tua asuhnya ini, oleh walinya. Nah, kemudian simbahnya ini juga atau orang tua asuhnya, walinya ini juga kemudian menyatakan bahwa si anak ini mengundurkan diri, pindah dari sekolah ini. Mungkin bentuk dari kekecewaan bukan terhadap sekolah gitu, tapi anaknya ini juga terlalu kencang, maka simbah ini juga mungkin menunjukkan ya bahwa dia juga punya otoritas untuk mendisiplinkan, mungkin ya istilahnya mendisiplinkan anak. Terus kemudian beberapa hari kemudian kasus ini sampai ke pembina pramuka, ini kebetulan pembina pramuka ya, ke pembina pramuka, kemudian ke dimusyawarahkan dengan BK, dikoordinasikan dengan BK. BK mengundang orang tua asuh ini ke sekolah supaya dipikirkan terlebih dahulu, karena perpindahan atau mutasi siswa ini juga yang jelas akan membutuhkan penyesuaian. Siswa ini akan membutuhkan penyesuaian atau adaptasi di tempat yang baru dan lain sebagainya. Dengan segala pertimbangan BK ini untuk kemudian supaya siswa ini tidak sampai pindah, karena efeknya juga lumayan. Tapi karena simbah ini juga merasa bahwa ini sudah saya didik, sudah saya asuh, intinya dia juga punya otoritas untuk bisa menentukan. Nah, ini kemudian dari BK ini kemudian menyampaikan ke saya selaku kepala sekolah, menyampaikan, Pak, ada kasus seperti ini dan ini sudah disampaikan kronologinya, termasuk sampai pada apa istilahnya itu, BK itu memberikan apa namanya, Pak, bimbingan, ya, pendampingan, konseling, termasuk kepada orang tua asuhnya ini supaya tidak terlalu cepat mengambil keputusan, artinya seperti itu. Tapi nampaknya sudah terlalu apa ya, orang tua asuhnya ini sudah benar-benar pengen anak ini supaya pindah gitu ya, dan kebetulan juga dengan alasan ya berbagai alasan lah, termasuk alasan itu tadi. Nah, akhirnya saya putuskan waktu itu ya kita tidak bisa memaksa, tidak bisa apa ya istilahnya, supaya anak itu tetap berada di sini. Kalau sampai berefek ke orang tua wali murid ya menjadi tidak baik, ya nanti juga imbasnya ke sekolah juga, ke anak juga, ke sekolah. Jadi seperti itu. Itu untuk kasus dilema etika ya. Kebetulan dilema etikanya itu antar siswa, kemudian siswa dengan orang tua. Ya. Iya. Kalau secara ini berarti siswanya sebenarnya masih mau di sekolah di sini apa? Siswa masih mau. Ya. Cuma kemudian dengan teman-temannya setelah tentu saja setelah ini anak ini pindah ya, setelah sekolah kemudian memberikan surat pindah ya, teman-temannya ini malah justru merasa agak ringan gitu. Anak ini tidak. Kalau langkah-langkah prosedural yang sudah dilakukan berarti dalam penanganan yang sudah dilakukan berarti apa saja ya Pak? Ya berarti tadi kalau ketika kasus itu mencuat berarti langsung ditangani oleh tatarannya lewat pembina dulu. Waktu itu ya karena ini anak ini aktif di kepramukaan ya, di dataran pembina, ditangani pembina ketika pembina ini sudah tidak tidak mampu dan harus ditangani dengan kesiswaan, maka ke BK dulu, BK kemudian ke kesiswaan, kemudian dikoordinasikan, kemudian mengundang orang tua ya, orang tua diberikan pengertian supaya mempertimbangkan, ternyata sudah tidak bisa ya, baru ke saya. Ya, ke saya pun juga ketika anak itu masih bisa atau orang tua itu masih bisa dibujuk, diberi pengertian untuk supaya tidak itu ya,
saya putuskan tetap di sini. Tapi ketika orang tua itu sudah kencang, ya kita tidak bisa memaksa. Seperti itu. Tapi dalam penanganan yang efektif mungkin itu mendudukkan orang tuanya dengan siswanya, apa hanya orang tua saja, walinya saja. Oh, walinya ya. Untuk penanganan seperti itu dalam kasus lain itu pernah mendudukkan dengan orang tua dengan siswanya. Kalau yang kali ini belum berarti ya? Ya, yang ini ya kebetulan Belum, karena mungkin anaknya susah faktor juga anaknya sendiri, ya. Gitu. Kalau misalnya yang berarti proses penanganan ini barang pengambilan keputusan Pak Ulin akhirnya udah menyetujui untuk anak ini, kan tadi permohonan orang wali untuk mundur atau pindah sekolah itu berarti kan prosedurnya sudah bertahap, mulai dari pembina, kemudian BK sudah turun tangan, wakil juga sudah turun tangan. Penyelesaiannya atau pengambilan keputusannya langsung begitu saja atau butuh beberapa waktu ataupun ada agenda, oh ya setelah tahap ini dan lain sebagainya, atau seperti apa Pak? Ya, untuk saya pengambilan keputusan tentu saja melalui prosedur atau tahapan ya, melalui tahapan-tahapan. Dan sempat juga setelah jadi ke saya itu tidak hanya sekali, saya juga tidak memberikan satu keputusan kemudian harus seperti itu. Nah, tentu saja pengambilan keputusan saya juga didasarkan pada permasalahan yang ada di anak ini. Manakala anak ini sudah tidak bisa dipertahankan di sini atau dibujuk di sini supaya di sini terutama orang tua wali muridnya itu, orang tua asuhnya itu ya kita kembalikan ke orang tua. Iya. Memang sudah ada tahapannya gitu. Ya, sudah mulai sebagai tahapan. Selama ini mungkin Pak Ruli ada tantangan untuk menghadapi orang tua yang seperti ini atau mungkin kasus-kasus seperti ini apa sih Pak? Nah, tantangan saya menghadapi orang tua yang seperti ini adalah yang pertama, orang tua yang punya tingkat kritis yang bagus. Kalau menurut saya itu bagus ya, karena bagaimanapun juga itu bisa memberikan masukan untuk sekolah. Nah, sehingga sekolah itu bisa untuk kemudian lebih berkembang atau lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Pernah ada orang tua yang setelah melalui wali kelas, BK, kesiswaan, kemudian berkeinginan untuk menghadap ke saya langsung, ada ya itu jadi orang tuanya karakter orang tua yang berbeda-beda. Jadi ada orang tua yang langsung menghadap ke saya, dan mohon maaf kebetulan berlatar belakang juga sebagai pendidik. Tapi orang tua itu kemudian juga bukan serta-merta hanya mengkritik saja, tapi dia juga memahami sisi-sisi lain dari dunia pendidikan, terutama di tenaga pendidiknya itu, tenaga pendidik. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya mungkin ini yang dua pertanyaan terakhir. Yang pertama kaitannya dengan ini yang dilibatkan atau mungkin yang istilahnya faktor-faktor atau mungkin personil yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Mungkin ketika Pak Ulin memutuskan A atau mungkin memutuskan tadi oh ya silahkan keluar dan lain sebagainya, yang dilibatkan siapa saja nih? Ya, untuk penanganan permasalahan siswa atau dilema etika tentu saja tidak satu arah. Jadi ada unsur lain yang saya libatkan itu kalau ini adalah ranahnya kesiswaan, ranahnya kesiswaan, kemudian kesiswaan BK ya, BK wali kelas juga, wali kelas, termasuk orang tua juga mungkin ya. Orang tua. Siswa juga. Nanti urutannya di ini. Siswa termasuk juga dilibatkan nih. Maksudnya siswa yang bersangkutan. Ya, itu karena terkait dengan keadaan atau permasalahan yang dihadapi, untuk sekiranya bisa diselesaikan di sini, tidak sampai kemudian mutasi. Keluar ya. Nah, kemudian kurikulum, karena kurikulum ini berkaitan dengan administrasi. Ya, pemberkasan. Oke, terakhir Pak Ulin, ini kaitannya dengan istilahnya pembelajaran ataupun mungkin bisa dikatakan hikmah
dari peristiwa yang tadi sudah diceritakan akhirnya anak harus keluar ya berarti Paulin ya. Nggih. Keputusannya itu apa sih yang mungkin bisa diambil pelajarannya atau mungkin hikmah untuk mungkin kedepannya barangkali ada kasus-kasus yang mungkin mirip atau mungkin serupa dan lain sebagainya, perlu apa sih yang mungkin jadi pelajaran buat Paulin sendiri kan? Ya. Untuk saya secara pribadi terkait dengan kondisi kasus seperti itu, yang mohon maaf untuk yang secara kelembagaan dulu ya. Iya. Untuk secara kelembagaan tentu saja kemudian kami mengadakan meeting ya. Iya. Meeting atau pada satu kegiatan rapat itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, ya, bukan hanya wali kelas BK, tapi semuanya saja, termasuk pembina ya. Manakala ada siswa yang dengan karakter seperti itu, supaya Bapak Ibu guru itu bisa memahami untuk kemudian memberikan pengertian ya, dan pemahaman kepada siswa ya. Karena memang siswa 300 siswa ini kan karakternya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Tapi yang menjadi kunci pertama itu adalah di sekolah itu guru ya, untuk bisa memahami kondisi siswa, karakter siswa yang tidak lepas dari latar belakang keluarga juga. Itu tidak lepas dari latar belakang keluarga. Sehingga Bapak Ibu guru juga tidak langsung menjudge atau langsung memvonis ya, siswa ini seperti ini. Sementara mereka datang ke sini juga dengan berbagai latar belakang, berbagai permasalahan yang mereka miliki di rumah atau mungkin di lingkungan sekitarnya. Jadi memberikan pembinaan kepada Bapak Ibu guru, penanganan siswa ya, untuk pengenangan siswa, pelayanan siswa dengan berbagai karakter. Ya, terima kasih Paulin atas waktunya. Ini sama-sama. Terima kasih atas ilmunya sudah berbagi dalam pengambilan keputusan. Saya belajar juga dengan Paulin, nanti barangkali saya menghadapi kasus-kasus yang ya dilematis seperti ini, mungkin perlu pertimbangan khusus yang saya bisa ambil hikmahnya dari peristiwa ini. Terima kasih Paulin. Sami-sami.